Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan kita kali ini Bapak Ibu masih mengangkat tentang uang makan Bapak Ibu untuk ASN. Judul kita kali ini Bapak Ibu, maaf, jangan senang dulu, ini fakta. Uang makan untuk ASN. Apakah ada regulasi yang baru? Kemudian apakah ASN di daerah, termasuk guru, dapat uang makan? Baik Bapak Ibu, kita cari tahu yang sesungguhnya, begitu Bapak Ibu, karena ini ramai sekali ini terkait dengan uang makan untuk KSN. Untuk itu nanti silakan disimak ya sampai tuntas Bapak Ibu. Saya tampilkan Bapak Ibu, ini ada dua regulasi. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023 tentang SBM ya, Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2024. Ini adalah SBM terbaru ya untuk tahun anggaran 2024. Lalu di samping kiri ini Bapak Ibu, ini adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2016. Tentang apa itu? Tentang uang makan bagi pegawai aparatur sipil negara. Di konten saya sebelumnya Bapak Ibu, ini ada yang berkomentar bahwa ketika ada regulasi terbaru, maka regulasi sebelumnya otomatis dinyatakan tidak berlaku. Betul, betul sekali pendapatnya Bapak Ibu. Tetapi ini adalah dua regulasi yang berbeda. Kalaupun sama-sama dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Yang satu adalah ini standar biaya masukan tahun anggaran 2024, yang satu adalah uang makan bagi pegawai aparatur sipil negara. Jadi kalau ini yang standar biaya masukan adalah mengatur berapa besaran ya yang akan diterima per orangnya, per harikah, per bulankah begitu. Berapa besaran uang yang akan diterima? Yang ini yang 49, Peraturan Menteri Keuangan 49. Tetapi untuk yang Peraturan Menteri Keuangan 72 Bapak Ibu, ini tahun 2016, ini adalah yang mengatur bagaimana mekanisme penyaluran, siapa yang berhak menerima uang makan, siapa yang tidak, kapan diberikan, bagaimana cara usulannya, kemudian syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan. Inilah di sini diaturnya. Jadi dua regulasi yang berbeda. Sama-sama dari Kementerian Keuangan, tetapi dua regulasi yang berbeda. Saya cek apakah ini berlaku atau tidak. Nah, kita cek ini Bapak Ibu. Saya ini dapat dari website resmi ya dari Kementerian Keuangan. Ini adalah untuk memastikan apakah Peraturan Menteri Keuangan tahun 72 2016 tentang uang makan bagi ASN ini masih berlaku. Saya cek ternyata masih berlaku. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini masih berlaku ya. Jadi ini masih berlaku. Di sini dijelaskan PNS yang mana saja atau siapa saja yang menerima uang makan itu. Ternyata tidak semua. Di konten saya sebelumnya Bapak Ibu menampilkan ada 3 jenis ya PNS atau ASN yang dapat uang makan. Ini berdasarkan PMK nomor 72 tahun 2016. Terutama di pasal 14 Bapak Ibu. Nah ini ya. Bab 5, pembayaran uang makan bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan. Itu Bapak Ibu. Jadi pegawai pusat yang statusnya diperbantukan atau dipekerjakan. Nah, 3 jenis PNS itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah PNS pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi pusat di luar satkernya. Gitu. Jadi sama-sama di pegawai pusat, diperbantukan atau dipekerjakan di pusat, tapi di luar induknya, di luar satuan kerja induknya. Itu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian PNS yang kedua siapa itu? Yaitu PNS pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan
pada instansi daerah. Jadi dari pusat dikirim ke daerah. Nah, itu dibayarkan oleh instansi daerah. Ya, tempat PNS pusat tersebut diperbantukan atau dipekerjakan. Itu ya Bapak Ibu. Ya. Lalu yang ketiga adalah PNS daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi pusat. Jadi daerah dikirim ke pusat ya, begitu Bapak Ibu, untuk dipekerjakan atau diperbantukan di pusat, yaitu PNS-nya PNS daerah gitu ya Bapak Ibu. Dan pembayarannya pun oleh instansi pusat. Itu. Nah, ketiga jenis PNS itulah nanti yang mendapat uang makan dari pusat. Lalu sekarang pertanyaannya, apakah di daerah ada? Gitu ya Bapak Ibu. Apakah kenapa PNS di daerah, misalnya guru nih ya, misalnya guru. Guru kan statusnya PNSD, pegawai negeri sipil daerah, ya, yang sudah dilimpahkan ke daerah. Apakah mendapat uang makan juga? Tidak semua Bapak Ibu. Jadi tidak semua daerah mampu memberikan uang makan untuk pegawainya, baik itu yang ada di instansi-instansi pemerintahan maupun di sekolah, termasuk guru. Ada beberapa daerah yang memang mengeluarkan kebijakan ya untuk memberikan uang makan kepada pegawainya. Kita lihat Bapak Ibu. Saya tampilkan misalnya Bapak Ibu, ini yang baru-baru saja. Ini adalah peraturan Wali Kota Kediri nih Bapak Ibu. Wali Kota Kediri nomor 24 tahun 2021 ya. Wali Kota Kediri Provinsi Jawa Timur ini memberikan tentang uang makan, di mana di dalam surat ini, di dalam peraturan Wali Kota ini, Perwalkot ya, pedoman pelaksanaan pemberian uang makan, prosedur dan tata cara permintaan serta pembayaran uang makan bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Ada Pak, jadi Bapak Ibu. Jadi memang tidak semua ya. Nah, kalau memang pemerintah daerahnya mampu untuk memberikan uang makan, ya bersyukur. Itu yang yang diinginkan kan. Itu. Ini tanpa kecuali. Jadi guru-guru di Kediri ini memang tahun 2021, entah sekarang masih berlaku atau tidak gitu ya, karena mungkin ini tiap tahun dibuatnya ya, itu mereka teman-teman kita menerima uang makan Bapak Ibu gitu ya. Nah, berapa besarannya? Nah, di pasal 3 ini besaran uang makan yang diberikan kepada setiap ASN sebesar Rp15.000 setiap hari kerja. Uang makan itu diberikan dalam bentuk uang. Nah, gitu loh Bapak Ibu, jelas di sini. Gitu ya. ASN mana saja? Nah, kita lihat coba. Nah, di sini di prosedur tata cara pemberiannya Bapak Ibu. Contohnya misalnya pergolongan kah gitu 1 2 3 4 termasuk P3K. Nanti kita lihat. Nah, Bapak Ibu, pembayaran uang makan ini diberikan dalam batas pagu anggaran. Jadi ini dari APBD-nya apa itu Kediri Bapak Ibu, dari APBD. Nah, di sini kita contoh misalnya pembayaran uang makan ini untuk PNS golongan 1 ya. Kemudian golongan 1 sampai 4, kemudian P3K juga ada di sini. P3K golongan di sini yang B-nya nih. Ini kaitannya apa? Pajak. Oh ya Bapak Ibu. PNS golongan 1, P3K golongan 1 sampai 4, maaf ya. PNS golongan 1, P3K golongan 1 sampai 4 dan PNS golongan 2, P3K golongan 5 dan 8 tidak dikenakan pajak. Gitu ya. Jadi untuk PNS golongan 1, kalau P3K-nya itu, maaf, untuk PNS golongan 1 dan 2 nih. Untuk PNS-nya golongan 1 dan 2, kemudian kalau P3K-nya golongan 1 sampai 4 dan golongan 5 sampai 8 tidak dikenakan pajak. Gitu ya. Tuh. Golongan 3 atau di sini P3K golongan 9 sampai golongan 12, 5% pajaknya. Kemudian PNS golongan 4 sampai dengan P3K golongan 13 sampai 17, 15% pajaknya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, itu di Kediri. Kita lihat lagi nanti coba di yang lain. Nah, ini kalau ini di Parepare. Ini Bapak Ibu, Sulawesi Selatan ya. Ini. Jadi mereka memberikan uang makan ini tahun 2017. Apakah sekarang masih terus berlangsung apa bagaimana atau tidak? Ya, ini saya menemukan ini salah satu contoh saja bahwa di beberapa daerah memang ada uang makan gitu ya Bapak Ibu.
Nah, jadi ini kalau memang daerah Bapak Ibu sanggup untuk membayar OYT, iya itu ya syukur alhamdulillah. Nah, kalau di Parepare besaran uang makan itu diberikan kepada ASN sebesar 25.000. Ini per hari, luar biasa. Kalau tadi di Kediri itu 15.000 tahun 2021 loh. Ini tahun 2020, maaf, ini tahun 2017 ya, yang di Parepare ini 25.000 ini perharinya, luar biasa. Nah, itu adalah contoh-contoh ya Bapak Ibu dari beberapa daerah ya. Nah, kalau yang regulasi tentang uang makan bagi ASN yang nomor 72 Kementerian Keuangan itu adalah nanti jadikan landasan, jadikan dasar bagi daerah nanti untuk penyaluran begitu ya, mekanisme prosedur uang makan di daerah masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau admin simpulkan Bapak Ibu, ternyata kalau di pusat itu tadi acuannya adalah pegawai pusat. Pegawai pusat yang dipekerjakan diperbantukan di pusat, pegawai pusat yang di daerah, pegawai daerah yang dikerjakan di pusat. Tapi bagi daerah-daerah sekali lagi ya, bagi daerah-daerah yang mampu dan APBD-nya kuat, besar, kan bisa ya apa namanya para pegawai di daerah itu bisa diberikan uang makan. Tapi kayaknya disesuaikan juga dengan anggaran yang tersedia tentunya. Itu saja ya Bapak Ibu yang dapat Abin bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.